Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan analisis sengketa hak cipta lagu tradisional Rasa Sayangnya antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kasus ini sempat menjadi kontroversi besar di bidang hak cipta. Adalah klaim Malaysia terhadap lagu rakyat Rasa Sayangnya yang memicu perdebatan seputar kepemilikan dan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Jadi lagu Rasa Sayang itu merupakan lagu daerah, teman-teman ya, lagu daerah yang berasal dari Maluku dan telah dikenal luas di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Lagu ini diajarkan dalam berbagai pendidikan dasar, dinyanyikan dalam acara-acara budaya, serta digunakan dalam berbagai dokumentasi nasional. Lalu pada tahun 2007, pemerintah dan masyarakat Indonesia itu dikejutkan ketika Malaysia menggunakan lagu Rasa Sayange dalam iklan pariwisatanya yang menampilkan potongan lagu tersebut sebagai bagian dari kampanye Truly Asia. Jadi kasus yang dilanggar itu yaitu penggunaan lagu Rasa Sayange oleh pemerintah Malaysia dalam kampanye pariwisata yang memicu tuduhan pelanggaran hak cipta dan identitas budaya. Indonesia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk klaim budaya sepihak tanpa mengakui asal-usul lagu tersebut. Permasalahan muncul karena lagu Rasa Sayangnya termasuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional yang menurut pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptanya dipegang oleh negara dan digunakan untuk melindungi karya cipta komunal dari masyarakat. Artinya, walaupun tidak diketahui siapa penciptanya, negara memiliki kewenangan untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan, apalagi oleh negara asing yang mengklaimnya sebagai bagian dari warisan budayanya. Jadi kasus ini menyoroti pentingnya pencatatan, dokumentasi, dan perlindungan hukum atas kekayaan budaya lokal agar tidak diklaim oleh pihak lain di ranah internasional. Nah, lalu analisisnya apa? Analisisnya itu pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan menjadi milik bersama masyarakat tradisional dianggap sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh negara. Lagu Rasa Sayangnya masuk dalam kategori ekspresi budaya tradisional karena merupakan warisan lisan masyarakat Maluku. Negara berhak melindunginya atas nama kepentingan nasional dan budaya. Dalam hal ini, penggunaan oleh pihak asing tanpa izin atau pengakuan atas asalnya secara prinsip melanggar hak moral bangsa. Yang kedua, analisisnya yaitu pasal 10 Konvensi Bern. Konvensi Bern mengakui bahwa negara-negara anggota harus menghormati hak cipta dan moral suatu karya, termasuk karya tak berjudul atau anonim. Meskipun lagu Rasa Sayangnya tidak memiliki pencipta tunggal, penggunaannya di luar konteks budaya aslinya dapat dipandang sebagai pelanggaran nilai-nilai perlindungan karya tradisional. Yang ketiga, yaitu pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Setiap orang dilarang mengubah ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, pengambilan lagu Rasa Sayangnya dan dipakai dalam iklan komersial tanpa izin dari Indonesia sebagai negara pemilik hak atas folklore tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran. Sekalipun tidak dilakukan modifikasi besar, substansi lagu tetap diambil. Yang keempat yaitu peran UNESCO dan WIPO. UNESCO dan WIPO telah mendorong perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sejak 2003. Indonesia sebagai anggota keduanya memiliki hak untuk menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap karya budaya seperti Rasa Sayangnya. Dan untuk penutupnya video ini, jadi sengketa lagu Rasa Sayangnya mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya tradisional jika tidak didokumentasikan secara resmi. Kasus ini memperjelas bahwa negara perlu mempercepat upaya inventarisasi dan pendaftaran karya budaya tradisional agar memiliki posisi hukum yang kuat di tingkat internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih.